dalam hal melaksanakan ibadah keluarga di Rayon 2 di rumah keluarga Bapak Ibu. Wah, di tempat ini kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kita memuji memuliakan Tuhan. Kita juga mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga ini, tapi juga keluarga-keluarga kita semua dalam berbagai pergumulan pribadi keluarga dan juga dalam persekutuan. Dan semuanya itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu ada, Tuhan kita itu penuh kuasa, dan Dia tidak pernah kehabisan cara, kehabisan akal untuk menolong dan memberkati kita. Pada sore hari ini saya mengajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20, 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-30 dan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 dan 31. Saya akan bacakan untuk kita, dan Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Dengan judul maksudnya Injil dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di sore malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya merasa perlu untuk kita renungkan firman Tuhan ini bersama, sebab kecenderungan kita manusia yang hidup di akhir zaman ini, kehidupan kita setiap hari diperhadapkan dengan berbagai hal. Baik itu kesempatan yang olehnya kita menikmati atau kita merasakan sukacita, kesempatan yang olehnya kita bisa merasakan damai, dan kita bisa tampil secara dengan percaya diri dalam berbagai kesempatan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi di sisi lain juga kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Sebagian kita sadari, tapi sebagian kita tidak sadari. Dan tentunya baik hal yang membuat kita bersukacita ataupun yang membuat kita bergumul dengan kuat, tentunya sebagai orang percaya kita harus percaya dan akui bahwa tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun kesempatan yang kita dapatkan di dunia ini tanpa intervensi dari Tuhan, tanpa pengetahuan, tanpa campur tangan daripada Tuhan. Jadi baik kesempatan yang kita sedang rasakan dengan sukacita ataupun pergumulan-pergumulan yang terus membuat kita bergumul memaknai hidup ini sebagai sebuah perjuangan, semuanya itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Dan tentunya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Baik kesempatan yang kita sedang alami dengan sukacita ataupun pergumulan-pergumulan. Dua ayat yang baru saja kita baca dalam konteks ini memang berbicara tentang Injil. Karena Rasul Yohanes adalah rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, rasul yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan dialah rasul yang paling terakhir mati dari semua rasul. Setelah yang lain mati semua, dia sendiri yang masih hidup. Dia diasingkan ke Pulau Patmos, matanya kabur, yang kemudian mendapat wahyu, menuliskan kitab Wahyu. Tetapi selain daripada kitab Wahyu, dia juga menulis Injil Yohanes ini sebagai Injil yang terakhir, Injil keempat. Dia mencoba untuk menulis hal-hal yang terlewatkan oleh rekan-rekannya, baik Matius, Markus ataupun Lukas. Mereka itu rekan-rekan daripada Yohanes. Mereka sudah menulis banyak hal. Tetapi Yohanes diperhadapkan dengan tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen gereja mula-mula. Mereka baru saja
percaya kepada pemberitaan Injil. Ya. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi dalam waktu yang singkat itu juga banyak ajaran-ajaran palsu yang datang dan kemudian membuat mereka meragukan kembali tentang perbuatan-perbuatan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang seharusnya menjadi dasar iman dan keyakinan mereka. Dia menulis kembali dengan harapan bahwa apa yang dia tulis itu, apa yang sudah ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, tapi juga dia tulis agar setiap orang yang membaca, sasarannya adalah mereka percaya. Makanya dikatakan maksudnya Injil dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Ya, saya tidak bicara tentang catatan-catatan daripada rasul-rasul baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi saya menyampaikan secara aplikasi kenyataan kita hari-hari ini. Injil memang semua kita sudah baca, semua kita sudah tahu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa hal-hal yang Tuhan sedang lakukan di depan kita itu banyak. Baik yang sifatnya mendidik ataupun yang sifatnya mendorong iman kita semakin hari makin bertumbuh. Tapi banyak yang kita tidak sadari. Ada yang kita sadari, tapi ada juga yang kita tidak sadari. Makanya tujuan daripada Injil dicatat adalah supaya orang-orang yang membaca Injil itu menjadi percaya. Sekarang ini kita punya dua hal. Yang pertama, Injil yang adalah kekuatan Allah ini saat ini sedang ada di tangan kita. Kita sudah baca, kita sudah dengar. Harusnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Yang kedua, pengalaman hidup kita, hari-hari hidup kita kemarin sampai hari ini, ada yang menyenangkan sampai ada juga yang tidak menyenangkan, tetapi semuanya itu Tuhan bawa kita hari demi hari, langkah demi langkah, dan kita bisa dapat sanggup melewati semuanya itu. Seharusnya kita percaya bahwa ada Tuhan. Amin. Maksudnya Injil dicatat. Injil secara tertulis sudah ada, tetapi pengalaman kita sebagai orang percaya kan selama ini kita sudah menunjukkan bahwa ada Tuhan. Tuhan bukan hanya untuk hari kemarin, tapi Tuhan yang ada pada hari kemarin itu juga sedang ada pada hari ini, dan dia juga sedang memimpin kita untuk mencapai hari esok yang lebih baik lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hal ini penting bagi kita renungkan. Sebab kehendak Tuhan, kemauan Tuhan untuk menyatakan kuasanya itu bukan hanya melewati berkat-berkat, tidak, tapi termasuk hal-hal yang hari-hari ini menjadi pergumulan kita. Itu juga bagian daripada proses yang Tuhan ingin nyatakan supaya membawa kita semakin memahami bahwa Tuhan itu ada loh. Tapi bukan berarti karena Tuhan sudah tolong kemudian kita biasa-biasa nanti besok kita buat lagi. Jangan. Kita harus sadar bahwa Tuhan menolong kita dengan harapan bahwa kita ini harus berubah dan kemudian kita kembali kepada panggilan surgawi. Kita kembali kepada kehendak ilahi. Kita kembali kepada kuasa Injil yang memimpin orang dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Kalau kita sudah ada kesadaran dan kemudian ada kemauan untuk berubah hidup, berubah sikap, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran itu berlalu begitu saja. Dia akan hadir dengan firman Tuhan, tapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk terus menolong dan memimpin kita. Hanya kita tidak sadar memang. Roh itu kan tidak kelihatan. Tetapi puji Tuhan, karena firman ini adalah kekuatan Allah yang tiap hari kita baca, kita renungkan, itu ada di tangan kita. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan tentang apa-apa yang hari-hari ini kita hadapi, ya, pergumulan-pergumulan apa yang hari-hari ini kita hadapi, ataupun berkat-berkat apa yang hari-hari ini kita hadapi. Tetapi baik berkat ataupun pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi, marilah kita sadari bahwa semuanya itu adalah merupakan tanda. Karena tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Baik pergumulan ataupun berkat, itu adalah tanda. Kenapa diberikan tanda? Supaya kita percaya. Makanya di dalam bacaan kita itu ada 3 kata kunci di situ. Kata kunci pertama itu adalah tanda. Dalam ayat 30, memang masih banyak tanda. Ya, masih banyak hal, masih banyak perbuatan, masih banyak mujizat,
masih banyak hal yang telah, yang sedang, dan yang akan, yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, semua yang tertulis ataupun yang hari-hari ini kita rasakan, itu diizinkan Tuhan. Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Untuk apa? Dikatakan bahwa supaya kamu percaya. Tanda, kata kunci yang kedua, percaya. Baru kata kunci yang terakhir adalah, bagian terakhir dikatakan bahwa supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup. Yang terakhir adalah hidup. Tanda, percaya, hidup. Jadi semua yang Tuhan lakukan hari-hari ini, baik pribadi, keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam keluarga besar, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peluang-peluang yang Tuhan sedang lakukan di atas tanah ini, berupa pemekaran, berupa otonomisasi khusus, kemudahan-kemudahan, semua itu tanda dari Tuhan, supaya kita percaya bahwa Tuhan ada di tanah Papua ini. Tuhan sedang berpihak kepada orang Papua ini. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Kesempatan ada itu kita terima dengan kesadaran penuh. Kita syukuri dan kita jalani secara bertanggung jawab. Dengan demikian hidup kita akan terus dipimpin dari tanah heran yang satu kepada tanah heran yang lain. Tapi kalau kita hari ini terima kemudian besok kita lupa, nah itu sama saja dengan seolah-olah Tuhan belum buat apa-apa dalam hidup kita. Sebaliknya, Tuhan sudah kasih tanda, Tuhan sudah kasih teguran, tapi kita tidak sadar juga. Arti seolah-olah bahwa masalah itu bukan datangnya dari Tuhan. Nanti begitu lagi. Jadi mari, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan. Intinya bahwa semua hal yang tercatat dalam Alkitab dan juga semua pengalaman yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Saya kasih contoh satu untuk menyimpulkan atau mengakhiri renungan kita di sore hari ini. Jadi pada saat bulan Desember kemarin kami berangkat ke Bali dan kemudian ke Kupang. Balik itu kan Bapak Ibu bisa lihat saya punya kondisi kesehatan itu, perut besar sekali, tidak buang air, dan setengah mati 1 bulan lebih. Ya, sampai sekarang pun sebetulnya sudah buang air lancar, hanya berdampak karena waktu itu tidak buang air selama 1 bulan lebih. Jadi saya ya sebagai hamba Tuhan berdoa dan mengimani pasti ada campur tangan Tuhan, pasti ada. Tapi saya mencoba untuk renungkan apa yang terjadi, apa yang mungkin saya lakukan salah. Kemudian satu waktu ibu ini dia berdoa, baru ya ada suara kan mungkin apa begitu datang bilang persembahan. Lalu itu datang kasih tahu ke saya, baik, ini saya berdoa untuk kesakitan tapi ada suara bilang persembahan. Jangan sampai ada hal yang telah salah. Saya pikir apa ya? Persembahan apa? MD, ini saya tidak pegang. Jemaat juga saya tidak pegang. Mungkin gaji atau mungkin saya tidak kasih pertulukan apa. Saya pikirnya ke situ. Tapi rupanya tidak. Saya lupa kalau persembahan HUT itu hari ulang tahun GKI yang ke-15 itu saya belum kirim ke majelis umum. Ada tersimpan, uangnya ada tapi tersimpan di Ibu Pulaci ya. Saya pikir saya sudah kirim. Lupa sampai ke Bali, ke Kupang, kemana-mana kembali. Uang itu saya lupa kirim, tetap tertinggal di dalam situ. Saya pikir uang mana? Suara bilang persembahan mana yang saya pakai? Saya pikir ini saya pakai beli makanan, maka saya perlu begini kan? Ya. Ini saya kasih contoh. Ini tanda tadi. Jadi tanda itu bukan berarti hanya berkati, termasuk teguran. Jadi saya begitu lemah. Sepertinya persembahan hutang 15 November itu kayaknya saya belum kirim ke pusat, masih ada. Coba buka laci baru lihat. Dilihat memang masih ada, uang itu masih ada. Oh, betul sudah. Ya puji Tuhan. Akhirnya kami berdoa dulu. Besoknya saya pergi kirim uang itu ke sungai sana baru. Ya sudah mulai rasa enak, bisa buang air lancar. Ya, ini salah satu contoh
Bukan hanya jemaat tidak, termasuk kami hamba Tuhan pun kalau lalai, itu ada hal-hal yang Tuhan ingin proses dalam hidup kita seperti itu. Jadi bukan hanya hal-hal besar, termasuk hal kecil yang sederhana saja. Itu bisa saja ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Jadi kalau kita Tuhan ya apa loh teguran, kalau ya mobil rombel langsung Pak atau musuh harus langsung kaitkan. Ya Tuhan Alkitab juga berkata bahwa barang siapa ku kasihi akan ku tegur. Jadi Tuhan berkehendak kepada kita itu yang kasih teguran seperti itu. Coba kalau tidak dan kemudian langsung ya kena kecelakaan besar yang seperti jatuh dari pesawat lah. Mobil tabrak mati langsung kan kita tidak punya kesempatan untuk dari rumah lagi. Tapi kalau Tuhan bisa kasih kesempatan dia melalui teguran begitu, mari kita sadari dan kita berniat untuk membenahi. Kiranya Tuhan yang punya firman, mampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku.